Perkenalkan, nama saya Adi Maston. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Advent Indonesia dengan NIM 1832004. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik, yaitu topiknya adalah jenis penipuan atau fraud. Sebelum kita masuk ke jenis penipuannya, kita harus memahami apa itu fraud. Fraud itu adalah sebuah kecurangan atau secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Jadi kita masuk ke topik utama, yaitu jenis. Karena kita sudah mengetahui apa itu fraud, kita masuk ke topik utama adalah jenis dari penipuan tersebut atau fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), internal fraud adalah tindakan penyelewengan dalam perusahaan atau lembaga, dan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu fraud terhadap aset atau asset misappropriation, fraud terhadap laporan keuangan atau fraudulent statement, atau yang ketiga adalah korupsi atau corruption. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu adalah fraud terhadap aset. Fraud terhadap aset atau asset misappropriation adalah penyalahgunaan aset perusahaan atau lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari perusahaan atau lembaga tersebut. Seperti yang kita sudah ketahui, aset perusahaan atau lembaga tersebut bisa berbentuk kas atau uang tunai atau non-cash. Oleh karena ada jenis dari aset perusahaan tersebut, dalam aset misappropriation dibagi lagi menjadi 2, yaitu adalah cash misappropriation dan non-cash misappropriation. Apa itu kira-kira cash misappropriation? Cash misappropriation adalah kecurangan, fraud kecurangan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil uang, dengan berfokus hanya yang dicuri adalah uang, atau yang digelapkan atau yang ditipu adalah uangnya, atau yang diambil alih atau dilakukan kecurangan adalah uang, entah itu berbentuk dari cash atau pembayaran dari klien, atau berbentuknya secara cash langsung, atau dari cek juga, bisa berbentuk cek, bisa berbentuk cash yang merupakan aset cash dari uang dari perusahaan tersebut. Baru berikutnya adalah non-cash misappropriation. Non-cash ini adalah aset dari perusahaan yang sudah kita tahu adalah bukan berbentuk uang, yaitu adalah seperti aset perusahaan seperti mobil atau gedung atau meja atau apapun yang digunakan, atau mesin produksi dari perusahaan tersebut yang digunakan untuk melakukan produksi, atau yang digunakan untuk melakukan transaksi atau apapun itu yang digunakan untuk membuat perusahaan itu bisa bergerak dan bisa melakukan tugasnya atau pekerjaannya untuk menghasilkan barang atau jasa. Setelah kita mengetahui yang pertama tadi, fraud terhadap aset misappropriation, yang kedua adalah fraud terhadap laporan keuangan. Fraud terhadap laporan keuangan adalah laporan yang terjadi akibat sebuah tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak wajar atau tidak semestinya. Di sini adalah laporan keuangan yang tidak wajar dan tidak semestinya. Apakah itu? Yaitu adalah ketika kita sebagai auditor atau manajer atau board yang menerima bagaimana bentuk laporan keuangan ketika atau itu naik atau turun atau gimana, itu dilakukan kecurangan oleh bagian pengauditan atau bagian internal audit agar dapat mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau bagi diri perusahaan tersebut. Jadi bentuk dari fraud terhadap laporan keuangan ini ada beberapa contoh, seperti memasukkan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar dari atau lebih kecil yang dari seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba,
menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Yang terakhir adalah menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Dan itulah beberapa contoh fraud dalam laporan keuangan. Yang saya mau tekankan di sini adalah ketika perusahaan memainkan laporan keuangan adalah satu tindakan yang tidak baik karena itu bisa menipu. Yang pertama, jika perusahaan itu adalah ada pemegang sahamnya, mereka menipu pemegang saham dengan memberikan laporan keuangan yang tidak baik, yang tadinya jika diaudit sebenarnya adalah contoh perusahaannya adalah menurun labanya di bulan itu, tapi ketika dilakukan kecurangan atau fraud atau penipuan, dinaikin labanya menjadi berapa persen agar tidak turun kepercayaan para pemegang saham, dan itulah adalah penipuan. Dan itu adalah tidak yang baik karena para investor membutuhkan informasi yang sangat sejujur-jujurnya agar mereka bisa mengetahui atau mereka bisa mengambil tindakan untuk menjual saham atau membeli saham dari perusahaan tersebut, karena para investor juga melihat laporan keuangan, bagaimana baik buruknya laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, jika laporan keuangan sudah dilakukan penipuan, berarti perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak baik dan sepantasnya tidak diarahkan untuk melakukan penjualan saham atau apapun itu agar tidak menjadi penipuan bagi orang banyak. Oke, kita sudah membahas mengenai fraud terhadap laporan keuangan. Sekarang kita akan membahas mengenai korupsi yang merupakan fraud juga, yang merupakan hal yang sudah kita sering dengar yaitu di berita banyak dan kita mengetahuinya apa itu. Tapi sudah saya jelaskan di sini adalah korupsi adalah perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru juga menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas atau hak orang lain. Jadi korupsi adalah seorang pejabat atau pemegang kepercayaan yang melawan hukum, yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari apa yang dia mampu. Dalam korupsi ini kita sudah memiliki beberapa contoh, kita sudah pernah mendengar contoh juga dari bansos kemarin ketika Menteri Sosial dan Budaya mengambil 10.000 dari bansos tersebut untuk kepentingan sendiri. Dia sudah merugikan orang lain, dia sudah merugikan banyak pihak, banyak masyarakat, karena dari 10.000 itu tadinya dalam bansos itu ada jenis terigu yang lebih bagus atau jenis sarden yang lebih bagus atau apapun itu, diambil 10.000 jadi berkurang atau jadi lebih menurun jenisnya atau kualitas dari barang-barang yang dia diberikan dalam bansos tersebut. Itu sudah merugikan orang lain karena tadinya itu bukan haknya dia ambil untuk menjadi hak orang lain. Oke, kita sudah menjelaskan 3 dari jenis fraud dan kita sudah masuk kesimpulan. Jenis-jenis penipuan di atas menggambarkan dari kecurangan yang dilakukan orang pribadi atau kelompok, yang dimana jika mereka melakukan hal tersebut dapat sangat berdampak bagi perusahaan atau organisasi karena dapat merugikan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut dan dapat membuat tidak tercapai tujuan utama dari perusahaan atau organisasi tersebut. Kiranya apapun yang saya sudah katakan mengenai jenis-jenis fraud ini bisa kita mendapat pelajaran agar kita tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun itu dimanapun kita, karena itu akan membuat kerugian bagi orang di sekitar kita atau bagi perusahaan di mana kita bekerja. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir.
mohon bantuannya untuk subscribe dan like dan komen dari video ini agar saya bisa semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya, agar kita bisa sama-sama belajar mengenai pengetahuan-pengetahuan luar sana apa yang perlu kita pahami. Sekian dan terima kasih.